monitor ya. Ini karena layar saya tuh pakai monitor. Jadi saya tutup dulu ya, saya kondisikan. Ntar saya share. Ntar ya. Oke. Mana ya? Karyanya itu apa sih? Oke, bentar. Bentar ya. Bentar, ini komputer saya ada yang keluar. Oke, keluar ya. Bisa dilihat. Oke. Hari ini kita mau pelajari debit rencana, kapasitas saluran irigasi, dan saluran drainase. Sebelumnya kita mempelajari yang namanya debit andalan dan juga neraca air. Nah, debit andalan sama debit rencana beda ya. Kalau debit andalan kan debit yang bisa kita andalkan, yang bisa kita ambil, yang tersedia sepanjang waktu sesuai dengan perencanaan tertentu. Nah, kalau debit rencana itu adalah besarnya debit pada periode ulang tertentu yang diperkirakan akan melalui suatu bangunan air yang kita akan rencanakan. Nah, dalam hal ini kita akan merencanakan debit rencana untuk saluran pembawa dan juga saluran pembuang. Nah, untuk saluran pembawa, persamaan yang kita gunakan untuk menghitung debit rencana seperti yang dapat dilihat pada tampilan ya. Q, debit rencana, itu dalam liter per detik ya. Dalam liter per detik sama dengan koefisien C. C ini adalah koefisien pengurangan karena adanya sistem golongan. Nah, nanti koefisien C ini dapat dilihat ada tabelnya. Kemudian NFR. NFR ini adalah kebutuhan bersih neto air di sawah dalam liter per detik per hektar. Ini adalah kebutuhan air yang kalian hitung di bab 4 ya, yang kebutuhan air itu. Kebutuhan air bersih, air neto. Kemudian A, ada namanya luas daerah yang diairi. Jadi luas area sawah kalian, petak-petaknya. Dibagi dengan efisiensi irigasi secara keseluruhan. Nah, efisiensi ini akan berbeda di tiap-tiap saluran. Di saluran primer berbeda, di saluran sekunder berbeda, di saluran tersier berbeda. Kenapa? Karena dari tiap saluran kan pasti mengalami penurunan. Dari saluran primer menuju ke saluran sekunder pasti terjadi penurunan efisiensi. Dari saluran sekunder sampai ke tersier lebih turun lagi efisiensinya. Nah, nanti kita lihat efisiensi masing-masing untuk saluran primer, sekunder, dan tersier. Nah, biasanya untuk tujuan-tujuan perencanaan, dianggap bahwa 1/5 sampai 1/4 dari jumlah air yang diambil akan hilang sebelum air itu sampai di sawah. Jadi, air yang kita ambil di intake itu pasti biasanya kan ya, asumsi bahwa air tersebut pasti akan mengalami kehilangan loss. Bisa sampai 1/5-nya, sampai 1/4-nya, sampai air itu menuju ke petak tersier kita. Nah, pada umumnya, di saluran petak tersier itu, pada saat sudah dibagi-bagi melalui bangunan bagi dan bangunan sadap ya, di petak tersier biasanya kehilangan air sebesar 12,5 sampai 20%.
Ini antara bangunan sadap tersier dan sawah. Jadi kehilangan air sudah cukup besar di sini. Nah, kemudian di saluran sekunder, itu kehilangan air bisa 5-10%. Kemudian di saluran utama sendiri bisa jadi ada kebocoran, rembesan, dan lain-lain, atau kehilangan energi. Kehilangan airnya sudah sebesar 5-10%. Jadi kalau kita total-total, kita ambil maksimal dari setiap saluran, dari saluran utama ditambah saluran sekunder, tambah saluran tersier, sudah berapa nih? Sudah 40% kehilangan air di sini. Nah, oleh karena itu di debit rencana kita harus membagi kehilangan air ini sebagai pembagi atau sebagai efisiensi yang harus kita pertimbangkan di perhitungan debit rencana untuk memastikan bahwa air yang sampai pada petak tersier tersebut benar-benar sudah air yang diperlukan oleh tanaman atau kebutuhannya itu tadi. Itu yang harus kita pastikan. Kelewatan. Oke. Nah, jadi kebutuhan air, efisiensi secara keseluruhan atau total dihitung dengan, ini kan E ya, efisiensi itu adalah efisiensi di jaringan tersier atau ET, dikali dengan efisiensi jaringan sekunder, ES, ya, dikali dengan efisiensi di jaringan primer, EP. Jadi ambil huruf E-nya sama ambil salurannya. Jadi kalau ET efisiensi di tersier, kalau sekunder ES ya, ES. Terus kalau di jaringan primer tuh efisiensi di jaringan primer EP, jadi EP. Ingatkan itu aja ya, jadi gampang sih ingatnya. Nah, kebutuhan bersih air di sawah tadi, yang NFR tadi yang kalian hitung di bab kebutuhan air di bab 4, itu harus dibagi dengan E, efisiensi ya, untuk memperoleh jumlah air yang dibutuhkan di bangunan pengambilan dari sungai. Jadi kalian sudah memperhitungkan kehilangan-kehilangan air, baik dari saluran intake, dibawa ke jaringan primer, kemudian dibawa ke jaringan sekunder, ke jaringan tersier, sampai ke petak tersier. Nah, beberapa saluran pembawa itu ada beberapa macam ya, ada saluran tanpa pasangan dan juga saluran dengan pasangan. Nah, ini untuk saluran tanah tanpa pasangan. Jadi tidak ada bangunan di sana. Maksudnya bukan tidak ada bangunan ya, tapi tidak ada perkerasan di sana, hanya tanah saja yang dibentuk menjadi saluran. Untuk pengaliran air irigasi, biasanya saluran tanah tersebut berpenampang trapesium. Ini yang paling umum paling umum dibuat dan paling ekonomis. Tapi ingat, saluran ini pasti paling banyak kehilangan airnya. Kemudian untuk menjaga agar kapasitas angkutan sedimen persatuan debit tetap atau sama atau sedikit lebih besar. Nah, sedimen yang memasuki jaringan saluran biasanya hanya mengandung partikel-partikel lempung dan lanau dengan D kurang dari 0,088 meter. Nah, biasanya kan karena dia tidak ada perkerasan pada salurannya, maka biasanya akan terjadi sedimentasi, di mana biasanya sedimentasi tersebut mengandung tanah-tanah lempung dan juga lanau. Nah, ini adalah perhitungan untuk dimensi atau potongan tampang lintang saluran. Jadi di sini adalah persamaan Manning, sama persamaannya seperti di hidrolika. V ini kecepatan aliran ya, kecepatan aliran sama dengan 1/N, di mana N ini adalah koefisien kekasaran Manning ya. Nanti ada tabelnya kekasaran Manning-nya. Atau di hidrolika kalian juga sudah ada kan. Kemudian di sini ada R adalah jari-jari hidrolis. Untuk menghitung R, ini persamaannya adalah potongan melintang aliran dibagi dengan keliling basah. Itu untuk jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis dipangkatkan dengan pangkat 2/3. Kemudian dikali dengan kemiringan energi atau kemiringan saluran, I, pangkat setengah. Nah, untuk menghitung potongan melintang alirannya, itu bisa dengan rumus ini. Lebar dasar ditambah dengan kemiringannya, M ya, slope-nya, dikali dengan tinggi, dikali dengan tinggi. Nah, ini untuk keliling basah, persamaannya lebar dasar ditambah 2 dikali tinggi, akar 1 ditambah M, slope-nya.
M kuadrat. Nah, untuk debit saluran itu gampang kan ya, kecepatan dikali dengan potongan melintangnya, luas potongan ya. Kemudian untuk lebar dasar sendiri itu adalah koefisien kekasaran Manning dikali dengan H tingginya. Gampang, ini udah dipelajarikan di hidrolika. Nah, ini adalah gambar penampang dari potongan saluran tanah tadi. Jadi ini sederhana, bentuk salurannya hanya trapesium biasa. Di sini ada lebar salurannya. Ini P adalah luas keliling basah ya. Di sini ada M, slope-nya. Biasanya berapa banding berapa itu kan ya. Kalau ini berarti 1:1 M-nya. Kemudian di sini ada tinggi air. Di sini ada tinggi jagaan. Nah, untuk di tugas kalian, bukan saluran tanah ya direncanakan, sebaiknya saluran dengan perkerasan, minimal perkerasan forcemen. Nanti di situ ada untuk menghitung masing-masing koefisien K untuk tiap perkerasan. Bisa juga menggunakan komposit, bisa forcemen ditambah saluran bata gitu. Nanti kita lihat cara ngitungnya ya, ada kok. Nah, untuk geometri saluran, nah di sini untuk mengalirkan air dengan penampang basah sekecil mungkin, potongan melintang yang berbentuk setengah lingkaran adalah yang terbaik. Ini untuk geometrinya ya. Nah, hanya pada saluran dengan debit rencana sampai dengan 0,5 meter kubik per detik saja yang potongan melintangnya dapat mendekati bentuk setengah lingkaran. Harga N ya, harga N yang tinggi untuk debit-debit yang lebih besar adalah perlu, sebab jika tidak, kecepatan rencana akan melebihi batas kecepatan maksimum yang diizinkan. Jadi kalau misalkan ada angka N-nya, koefisien N-nya tidak memenuhi, maka kecepatan rencana tersebut pasti akan melewati dengan kecepatan maksimum yang diizinkan, karena kita harus mengurangi sedimentasi yang ada di saluran tanah tersebut. Dia saluran tanah, jadi gampang tererosi. Kalau kecepatannya lebih tinggi dari kecepatan maksimum yang diizinkan, maka lebih banyak pengelupasan tanah yang akan terjadi. Sehingga kan ke depannya pasti saluran tersebut akan mengalami penurunan fungsi. Kemudian saluran dengan debit rencana yang tinggi pada umumnya lebar dan dangkal dengan perbandingan B per H atau N sampai dengan 10 atau lebih. Nah, nanti di perhitungan saudara nanti di tugas, biasanya B ini akan kalian coba-coba angkanya sampai ketemu dengan ukuran yang sesuai dengan kecepatan izin Anda. Nah, untuk kemiringan saluran, nah ini kemiringan minimum talut untuk berbagai bahan tanah. Jadi di sini ada beberapa jenis tanah atau bahan tanah. Kalau batu, kisaran kemiringannya harus kurang dari 0,25. Kalau gambut kenyal, simbolnya pit ya, pit mungkin asalnya. Kisaran kemiringannya dari 1 sampai 2. Kemudian untuk tanah loose, ini mungkin ada di ini ya, jenis-jenis tanah ini ada di formulir Atterberg. Di Mekpan kan sudah belajar ya, ada yang namanya formulir untuk batas-batas Atterberg untuk penentuan jenis-jenis tanah. Nah, ini kalau di perancangan tugas Anda mungkin tidak terlalu dipakai karena Anda mungkin bukan merancang saluran tanah. Jadi ini cukup untuk diketahui. Ada pasir kohesif, simbolnya SC dan SM, itu kisaran 1,5 sampai 2,5. Kemudian pasir lanau, simbolnya SM, kisaran kemiringannya 2 sampai 3. Dan kemudian untuk gambar lunak ya, itu ini gambut kayaknya, bukan gambar. Gambut lunak itu simbolnya PT, kisaran kemiringnya 3 sampai 4. Ini gambut ya, sorry, bukan gambar. Saya copy dari itu, dari KP. Oh ya, untuk saluran ini KP yang dipakai itu KP 04 ya, KP 04. Silakan di situ udah detail di KP 04. Kalau ingin lebih referensi yang lebih tabel-tabel yang kalian butuhkan nanti. Nah, ini untuk kemiringannya tadi, kita harus memperkirakan tinggi jagaan ya. Tinggi jagaan itu kan tinggi yang kita lebihkan untuk jaga-jaga. Di mana kalau debit rencana tersebut terlampaui. Nah, di mana kemiringan ini untuk saluran timbunan yang dipadatkan dengan baik itu
kedalaman airnya D kurang dari atau sama dengan 1 meter, itu kemiringan minimalnya itu harus 1:1. Kemudian kalau kedalaman airnya di antara 1 sampai 2 meter, itu kemiringan minimum talutnya itu harus 1:1,5. Dan apabila kedalaman airnya lebih dari 2 meter, maka kemiringannya harus 1:2. Nah, untuk lengkung yang diizinkan saluran bergantung kepada ukuran dan kapasitas saluran, kemudian harus ada mengetahui jenis tanahnya dan kecepatan aliran. Nah, ini di KP itu lengkap, ada tabel-tabel untuk memperkirakan tiap izin-izin lengkung dan juga dengan mempertimbangkan masing-masing ini, ada jenis tanahnya apa, kecepatan aliran yang direncanakan berapa, dan juga ukuran dan kapasitas salurannya. Jadi kalian bisa buka di KP juga. Sudah download KP belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah kan? Oke, jadi bisa dibaca di KP 4 untuk saluran. Nah, jika lengkung saluran diberi pasangan, maka jari-jari minimumnya dapat dikurangi. Pasangan semacam ini biasanya dipertimbangkan apabila jari-jari lengkung saluran tanpa pasangan terlalu besar untuk keadaan topografi. Oke, jadi ini lengkungnya aja ya. Nggak terlalu ini sih. Nah, ini tinggi jagaan tadi, yang W, tinggi jagaan ya. Gunanya untuk menaikkan muka air di atas tinggi muka air maksimum, dan juga mencegah kerusakan tanggul saluran. Nah, tinggi jagaan ini harus diingat untuk tiap saluran tanah, tapi ini untuk tanah ya, kalau untuk saluran pasangan beda lagi nanti. Kalau debit rencananya kurang dari 0,5 meter kubik per detik, maka tinggi jagaan yang harus direncanakan itu 0,4 meter atau 40 cm. Nah, untuk debit rencana setengah sampai 1,5 meter kubik per detik, maka tinggi jagaannya itu 0,5 meter atau 50 cm. Nah, untuk 1,5 sampai 5 meter kubik per detik, 0,6 meter atau 60 cm. Ya, nanti jadi dilihat aja debit rencana saudara itu berapa, maka tinggi jagaan ini harus diperkirakan atau harus ditulis untuk tinggi muka air maksimumnya nanti di perancangan salurannya, di gambarnya. Nah, ini ada garis sempadan saluran ya. Jadi ini sempadannya. Di sini ada geometrinya. Ini ada radiusnya ya. Jadi kemiringan tadi ya 1 banding berapa yang N-nya tadi. Dibuat di sini. Jadi dari sini dengan radius berapa, kemiringannya berapa untuk bidang gelincir. Sesuai dengan kedalamannya hanya berapa. Ini pada tebing salurannya. Nah, jadi ini tadi yang tabel-tabelan tadi yang di atasnya tadi kan ya ada tabel N, terus ada tabel kemiringan tadi. Di sini untuk menggambar garis sempadan salurannya. Untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi ini tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang sekitarnya. Misalkan ya, kan pasti kita harus menyediakan jalan petani kan. Nah, di sini kan bisa dijadikan sebagai jalan petani. Makanya kita harus menyediakan garis sempadan ini. Untuk aktivitas petani tersebut di sawah. Nah, ini untuk garis sempadan saluran irigasi yang tidak bertanggul. Jadi di sini sempadannya, ya, di sini sempadan ada H ketinggian sempadannya. Kemudian ini ada sisi terluar jaringan irigasi. Ini salurannya ya, jadi salurannya cuma saluran sederhana. Saluran irigasi yang mempunyai kedalaman kurang dari 1 meter, jarak garis sempadan sekurang-kurangnya harus 1 meter. Nah, ini. Jadi ini harus sekurang-kurangnya 1 meter untuk tiap-tiap kedalaman saluran yang kurang dari 1 meter. Nah, di sini ada jalan inspeksi. Jadi ini ada kedalaman salurannya. Nah, ini biasanya kalau misalkan di sini ada saluran pembawa, di sini ada saluran pembuang, itu biasanya namanya saluran gendong. Karena salurannya beriringan antara saluran pembawa dan saluran pembuang. Kira-kira ini gambar potongannya untuk sempadan saluran irigasi yang tidak bertanggul. Nah, untuk sempadan yang bertanggul sendiri bagaimana? Begini gambarnya. Ini ada sisi jaringan irigasi ya. Sisi terluar di sini sama di sini garisnya. Kemudian ini tanggulnya, salurannya ya. Ini tanggulnya, ketinggian tanggul.
harus sama dengan ketinggian sempadan. Jadi untuk yang bertanggul itu harus menyiapkan sepadannya, kedalamannya hampir sama dengan ketinggian tanggul. Nah, sini untuk jalan inspeksinya. Ini potongannya ya. Nah, untuk menghitung dimensi saluran pembawa, langkah-langkah yang harus kalian lakukan ada berikut ini ya. 1, kalian harus mengetahui atau menghitung luas petak-petak tersier Anda masing-masing. Jadi kalian punya berapa petak tersier. Kalau sudah dihitung kan yang di gambar layout itu, hitung petak tersebut dalam satuan hektar. Jadi kalau kalian hitungnya dalam meter persegi, konversikan ke dalam hektar. Sesuai skala masing-masing ya. Kemudian kalau sudah ngitung di bab 4, nilai NFR ya, kebutuhan air, diambil nilai NFR-nya yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian kalian hitung debit rencana, Q, pakai rumus yang tadi, yang C dikali NFR dibagi dengan efisiensi, ya, rumus yang tadi, persamaan yang tadi. Kalau sudah, kalian buka tabel di KP, ada itu di KP, koefisien M, N, dan K. Nanti di sini juga ada di bahan ini, tabel koefisien M, koefisien N, dan koefisien K untuk masing-masing harga debit rencana. Jadi masing-masing petak Anda itu nanti akan mempunyai nilai M, N, dan K yang berbeda-beda karena harga debit rencana kalian juga pasti berbeda-beda. Kenapa harga debit rencana berbeda-beda? Karena luas petaknya berbeda-beda. Dan nilai NFR-nya yang sudah kalian hitung kan akan dikalikan dengan luas petak. Makanya akan berbeda-beda. Dan efisiensi juga pasti berbeda-beda. Misalkan kalian sekarang sedang menghitung di saluran primer, pasti akan beda lagi dong nilai debit rencananya. Karena yang dipakai hanya efisiensi di primer. Tapi kalau di saluran sekunder, ada EP dikali dengan ES, karena yang kita hitung di saluran sekunder. Tapi kalau yang kalian hitung sekarang misalkan di saluran tersier, berarti harus EP dikali dengan ES dikali dengan ET. Itu untuk yang efisiensi tadi ya. Nah, kalau sudah mengambil atau menentukan koefisien M, N, dan K sesuai dengan harga debit rencana masing-masing, kemudian kalian coba-coba nilai B atau nilai lebar ini tadi saluran Anda. Kalau sudah nilai B dicoba-coba, kemudian kalian hitung nilai H ya, ketinggian sama dengan B dibagi dengan N. N ini adalah koefisien yang kalian ambil di tabel tadi. Nanti ada tabelnya di bawahnya. Kemudian hitung luas A, luas area yang bisa dibasahi oleh debit rencana itu dengan caranya oleh saluran tersebut. Rumusnya B, lebar saluran ditambah dengan M, koefisien M yang di sini ya, ditambah dengan M dikali dengan H, tinggi saluran yang sudah dihitung di sini nih, H ini ya, dikali dengan H itu yang sudah dihitung di nomor 5 ini. Kemudian hitung P. Hitung P, B ditambah 2H akar 1 plus M kuadrat. Kemudian keliling basah, P ini tadi jari-jari hidrolis ya. R sama dengan A dibagi P, ya, A yang di sini ya, A yang di nomor 6. Bukan A yang di sini lagi, udah lewat A yang di sini. Tapi kita pakai A yang di sini, yang di nomor 6. Dibagi dengan P ini. Kemudian V, kecepatan, adalah Q adalah debit rencana ini ya. Debit rencana di nomor 3 dibagi dengan A yang di nomor 6. Bukan A yang di sini lagi. A yang di nomor 6. Kemudian hitung I rencana atau kemiringan rencana. Ambil dari rumus Manning ya. V sama dengan K, R pangkat 23, I pangkat setengah. Jadi dibalik ini. I sama dengan berapa? Coba dicari. Dibalik aja persamaannya matematis. Kemudian 11, hitung I akar H, kemiringan akar ketinggian, kemudian hitung I akar R, jari-jari. Nah, ini harus kalian tabel seperti ini. Nah, jadi di tabel ini sudah saya bikin contoh tabulasinya. Jadi Anda silakan tinggal mencontoh saja untuk perhitungan dimensi saluran pembawanya. Jadi di sini ada 16 kolom. Kolom 1 sampai kolom 16 ya. Pertama untuk nomor, kemudian nama saluran,
nama saluran, jadi saluran primer, sekunder, A, sekunder B, sekunder C, dan seterusnya. Kemudian tersier ya, tersier A sampai seterusnya. Nah, kalau sudah nama saluran, sebelahnya bikin luas petak. Luas petak yang sudah Anda hitung di layout masing-masing, layout saudara masing-masing. Tuliskan luas petaknya di sini, dalam hektar. Kemudian Q atau debit rencana, persamaannya ini ya, C dikali NFR kali A per E. Di mana C di sini kita pakai 0,8. Kemudian NFR ini adalah nilai kebutuhan air bersih yang kalian hitung sebelumnya. Kemudian A di sini adalah luas petak ini. Dibagi dengan E. Nah, E ini, lihat nih, ada notnya ya, catatan. Untuk oh sorry, ini saya nggak ganti. Ini tuh tersier, ini tuh sorry, belum saya ganti. Tersier, sekunder, primer. Nanti saya ganti, saya upload ulang bahannya. Jadi kalau di tersier, ya, kalau di tersier itu C dikali NFR dikali A petak dibagi dengan ET. ET itu di sini ya, efisiensi untuk tersier, itu 0,8 ambil. Itu untuk di saluran tersier. Tapi kalau untuk saluran sekunder, persamaannya berarti Q sama dengan C kali NFR kali A, E-nya ambil yang ini, ET dikali ES. Ini nanti saya perbaiki ya di Excel-nya. Jadi ini tersier, sekunder, primer. Nah, untuk sekunder, C kali NFR kali A petak kali ET kali ES. ET adalah 0,8, kalau ES itu 0,9. Oke, bentar ya. Nah, terus ini yang primer ya, primer. Jadi untuk yang primer persamaannya adalah C kali NFR kali luas petaknya, terus dibagi dengan efisiensinya 3 efisiensi yang dipakai. Efisiensi di tersier, efisiensi di sekunder, dan efisiensi di primer. Nah, hati-hati untuk di debit rencana ini ya. Ini catatan untuk tiap masing-masing efisiensi. Kemudian kalau sudah menghitung debit rencana, kalian hitung ini. N. N ini kalian dapat dari tabel. Nilai B, kalian coba-coba ya. B-nya pakai B yang di sini, coba-coba. Hanya juga sudah ini. Jadi ambil saja N ini dari tabel, koefisien N ini ya. Terus M, ambil dari tabel. K, ini kekerasan komposit atau koefisien untuk K ini ambil dari tabel, nanti ada tabelnya. Nah, B, ini kalian coba-coba aja, nilai coba-coba. Yang realistis ya, yang masuk akal bisa jadi 0,5, 50, atau 80, atau 60. Coba aja untuk lebar masing-masing tiap saluran Anda. Kemudian H ini didapat dari, ini kan persamaannya kan ya, N sama dengan B per H. Karena sudah dapat N dari tabel, B kalian coba-coba, maka H bisa didapat dari B dibagi dengan N. Ya. Ini kan B, yang kalian coba-coba dibagi dengan N, kolom 5 ini. Ini untuk H. Kemudian A, ya, luas, itu persamaannya adalah B, ini ya, B, yang kolom 8 B, ditambah dengan M, ini ya, tambah M, dikali dengan H, ini H yang tadi dihitung sebelumnya, dikali dengan H lagi. Untuk A. Nah, untuk ini, P, ya, luas keliling basahnya, sama dengan B, ya, ini B, ditambah dengan 2 dikali H, akar 1 ditambah M. Di sini M ya, ambil M yang di sini. Kuadrat, diakarkan. Itu untuk keliling basah. Kemudian R, jari-jari hidrolis ya. Berarti A, luas, ya, dibagi dengan P, bagi dengan keliling basah. V, kecepatan, itu Q, ya, Q debit rencana ini, dibagi dengan A. A ini, luas tampang basahnya. Kemudian I rencana, kemiringan pakai rumus Manning.
kalian keluarkan I ini. Jadi I, akar I sama dengan apa? V bagi K, R pangkat 2/3. Ya, dibalik ya rumus matematisnya. Kemudian, kalau sudah dapat I rencana dikali akar H ini. Kemudian I rencana dikali dengan akar R. Oke, diingat untuk efisiensi ini, jangan sampai salah. Karena masing-masing saluran, primer, sekunder, dan tersier, itu efisiensinya harus ada yang dikalikan. Untuk tersier itu efisiensi di petak tersier. Untuk sekunder, ini sekunder ya, mohon maaf ini belum saya ganti. Ki sekunder itu efisiensi tersier dikali efisiensi sekunder, kemudian Ki primer itu efisiensi tersier dikali efisiensi sekunder kali efisiensi primer. Oke, untuk tabel yang ini, ada pertanyaan nggak? Nanti slide selanjutnya saya tampilkan untuk koefisien N, M, K, dan yang perlu-perlu dari tabel. Iya, ada pertanyaan nggak di kolom ini? Di tabulasi ini? Bisa dipahami ya? Nah, nanti di tugas besar Anda, itu cukup tampilkan satu contoh perhitungan saja. Cukup tampilkan satu contoh perhitungan masing-masing di satu contoh perhitungan saluran primer, satu contoh saluran perhitungan saluran sekunder, satu contoh perhitungan saluran tersier, satu saja. Kemudian sisanya langsung kalian rekapitulasi saja di tabulasi ini. Jadi nggak perlu semuanya kalian jabarkan. Kan pasti banyak itu. Cukup satu-satu saja, masing-masing contoh perhitungannya. Kemudian silakan kalian mau ngerjakan pakai Excel atau pakai apa, terserah, atau manual juga silakan. Kalau sudah itu langsung saja, kalau menurut saya pakai Excel aja, kan ini zaman teknologi ya, jangan ngitung manual. Nah, kalian masukkan langsung ke tabulasi ini, hasil hitungannya. Ya, nah slide selanjutnya. Ini adalah grafik untuk menentukan ini I akar R dan juga I akar H. Nah, jadi di sini ada debit rencananya berapa, kecepatan dasar rencananya berapa. Di sini bisa dilihat kemiringan dasar salurannya dalam meter per kilometer. Jadi misalkan debit rencana ini kan dalam ini ya, dalam pangkat ya, logaritmik. Jadi bisa dilihat di sini turunan dari grafik ini adalah tabel-tabel di sini. Ini adalah turunan dari grafik ini ya. Jadi kalian tidak perlu repot lagi baca grafik. Sudah diturunkan untuk koefisien M, N, dan faktor kekasaran K. Jadi nanti masukkan debit yang hasil hitungan Anda tadi dari persamaan yang C kali NFR kali A bagi efisiensi. Itu kalian lihat di sini. Masuk di kelompok mana? Ya, debit rencana Anda itu. Misalkan masuknya di 2 meter kubik per detik ya, misalkan hitungan debit Anda. Nah, 2 meter kubik per detik itu masuk di kelompok yang ini kan ya. Berarti ambillah M-nya itu 1 banding 1, kemudian nilai N-nya itu berarti 1, dan faktor kekasaran K-nya itu 35. Nah, nilai 1 untuk M, 1 untuk N, dan 35 untuk K, silakan kalian masukkan di kolom ini tadi. Ya, M, ini ada N, ada M, ada K. Untuk masing-masing hitungan debit rencana yang sudah Anda dapatkan tadi. Kemudian untuk koefisien kekasaran Strickler, ya, koefisien kekasaran Strickler, itu bisa kalian ambil langsung dari sini tadi ya, dari sini. Atau harus kalian hitung apabila kekasaran saluran Anda itu campuran. Jadi ada pasangan batu, ada pasangan beton, ada pasangan tanah, ada forcemen. Itu kalau misalkan kalian satu jenis pasangan aja, satu jenis perkerasan, maka bisa ambil satu-satu angka ini. Untuk pasangan batu itu ambil 60, untuk pasangan beton ambil 70, terus pasangan tanah ambil 35 sampai 45, untuk ferrosemen ya, atau perkerasan itu ya, forcemen itu 70 meter
kubik per detik. Nah, kalau saluran Anda komposit ya, campuran, maka Anda harus menghitung koefisien kekasaran tadi digabung. Jadi koefisien kekasarannya itu keliling basah pangkat 2/3. Jumlah salurannya ada berapa ya? Jadi dari 1 sampai N, jumlah salurannya ada berapa, sama dengan PI. PI ini adalah keliling basah bagian I, bagian yang mana ya yang sedang kalian hitung, dari potongan melintang dibagi dengan K. K ini adalah KI ini adalah koefisien kekasaran bagian I, ya, pangkat 1,5, pangkat 1,5. Dipangkatkan lagi dengan minus 2/3 atau akar ya, akar 2 pangkat 3 ya, jadi ini tuh akar 2 pangkat 3. Nah, ini kalian masukkan pasangan tadi tuh ada di sini, misalkan di sini ada pasangan forcemen sama pasangan beton, jadi masukkan angka 70 dikali dengan 70 di sini. Ya, untuk masing-masing koefisien kekasaran. Tapi kalau misalkan saluran Anda tidak komposit, ya gampang tinggal ambil saja kekasaran sprinklernya ini. Nah, untuk tinggi jagaan ya, kan saluran itu pasti harus dilengkapi dengan tinggi jagaan. Nah, ini adalah debit rencana Anda tadi, ya. Debit rencana Anda, hasil hitungan debit rencana Anda tadi masuk di kelompok mana, tinggal ambil saja angkanya. Jadi untuk tanggul ini, lebar tanggul yang diperlukan ini, dan untuk M-nya, angka M-nya silakan diambil dengan angka ini. Tinggal sesuaikan dengan debit yang Anda hasilkan tadi, hitungan debit yang Anda hasilkan. Nah, untuk lebar tanggul, ada ketentuan lagi, langsung ambil dari tabel. Untuk debit rencana Anda ya, jadi debit Anda masuk di kelompok yang mana, sesuai hasil hitungan Anda tadi. Untuk tanggul tanpa jalan inspeksi, ini adalah minimal untuk lebarnya. Untuk debit rencana kurang dari 1 meter kubik per detik, maka Anda harus menyediakan tanggul selebar 1 meter yang tanpa jalan inspeksi. Tapi kalau Anda menggunakan jalan inspeksi, Anda harus menyediakan tanggul dengan lebar 3 meter. Dan seterusnya. Ya, untuk Q 1 sampai 5, untuk Q 5 sampai 10, 10 sampai 15 dan lebih besar dari 15. Kalian cari dulu, hitunglah dulu debit rencananya, baru Anda bisa mengambil angka-angka di tabel ini. Nah, kalau sudah, oke, ini jadi gambarnya ya. Ini kira-kira gambar yang harus kalian buat di perencanaan saluran Anda nanti. Sesuai dengan ukuran yang sudah kalian buat tadi ya. Jadi di sini ada B-nya, di sini ada M-nya. Kemudian di sini ada lebar tanggulnya, ada sempadannya. Nah, tinggi jagaannya ya. Jadi tinggi jagaan ini sesuai dengan debit rencana Anda masing-masing yang harus Anda gambar sesuai dengan gambar skalatisnya juga ya, harus dibikin. Di sini ada tinggi jagaannya ya. Di sini tinggi jagaan. Ini tinggi airnya hanya. Ini tadi B ya, B-nya di sini. Kemudian keliling basahnya ini P ya, luas keliling basah. Kemiringannya tolong dijaga. Nah, ada ketentuan ya untuk sempadan ini itu harus 1/20 kemiringan yang ini. Ini yang dengan sempadan ya. Kalau tadi tanpa sempadan tidak ada. Ya. Oh, sorry, ini ada ketentuannya. Untuk Q kurang dari 1 meter kubik per detik, maka gambar salurannya begini. Ya, sempadannya di sini. Sorry, tadi salah menjelaskan. Kemudian kalau misalkan debit Anda antara 1 sampai 10 ya, ini ada ketentuannya untuk sempadannya kemiringannya 1/20. Jadi nanti disesuaikan dengan hitungan debit rencana Anda dapatnya yang mana, maka gambar Anda harus mengikuti ketentuan ini. Apabila debit rencana Anda masih di bawah 1, maka gambarnya sederhana seperti ini. Tapi kalau debit rencana Anda sudah di antara 1 sampai 10, maka gambarnya begini. Ya, dengan ukuran-ukuran yang disesuaikan dengan hasil hitungan Anda sendiri. Dengan tinggi jagaan ini ya, harus mengikuti tinggi jagaan ini masing-masing. Ya, harus memperhitungkan tinggi jagaan. Nah, ini kalau misalkan debit yang Anda, tapi menurut saya sih kayaknya nggak mungkin deh tugas Anda, debit rencananya bakal sampai 10 sampai 15. Ini kan contoh ya, nanti kalau kedepannya Anda bekerja, pasti
ada saja mungkin kalian bisa merencanakan saluran antara 10 sampai 15 meter kubik per detik dan lebih besar lagi ini 15 meter kubik per detik. Nah, ini contoh gambarnya. Tapi kalau untuk tugas besar Anda sih, feeling saya mungkin Anda gambarnya yang ini ya. Atau yang inilah ada beberapa. Tapi mungkin kebanyakan yang ini. Nah, kalau sudah, kalian harus merekapitulasi dimensi saluran tadi. Nah, misalkan di sini ya, bikin dulu nama salurannya. Saluran primer, sekunder, dan seterusnya kalian teruskan di sini. Luas petaknya berapa, ya. Debit rencana yang tadi, yang sudah dihitung ya, berapa. M-nya, yang dari tabel ya. B, dari tabel. H, juga dari tabel. Sorry, B ini bukan tabel ya, tapi yang coba-coba tadi ya. H dari tabel. Terus tinggi jagaannya, dari tabel ya. Tabel yang tadi, yang sudah ditampilkan. Ini ya, tinggi jagaannya. Ambil dari situ. Kemudian H-nya, ya. H besar ini adalah H kecil ya. H elevasi air ditambah dengan tinggi jagaan. Dapat H besar. Ya. Kemudian ini lebar tanggulnya. Lebar tanggul dari tabel. Yang tabel tadi. Ya. Nih. Ya, dari tabel. Kalau sudah, kalian buat dimensi saluran ini sesuai dengan tadi. Yang debit rencana Anda berapa. Dimensi saluran yang harus kalian gambar itu adalah dimensi yang mana? Yang inikah, atau yang inikah, atau yang ini, atau yang ini. Kalian gambar di sini. Ya, pakai AutoCAD. Sesuai dengan saluran, dengan ukuran-ukurannya. Jadi ini lebar tanggulnya di sini ya. Ini lebar tanggul. Ya. Ini B. Ya. Ini B. Ini H kecil. Ini H besar. Ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ini untuk saluran pembawa. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Bisa dipahami atau bingung? Nggak ada feedback nih, bingung saya kalian. Gimana? Paham sampai sini? Kalau saya paham. Paham ya? Oke. Jadi untuk harga-harga yang sudah dari tabel, silakan langsung ambil saja dari tabel, nggak perlu dihitung. Yang perlu dihitung paling cuma sedikit ya. Yang tadi aja yang paling perlu dihitung kan debit rencana, NFR ya. Sisanya ambil dari tabel, kemudian kalian gambar. Ya, dimensinya sesuaikan dengan debit rencana ini, kalian harus mengikuti dimensi yang mana, yang inikah, ini atau ini. Ya. Oke, nah nanti dimensi saluran ini kalian harus gambar di mana ya? Kalau tahun ini di AutoCAD ya? Kalau tahun-tahun lalu di kertas apa yang kotak-kotak itu? Kalau tahun ini di mana gambarnya? Di AutoCAD ya? Ada yang bisa jawab? Sesuai perintah tugas gambarnya di mana? Di AutoCAD. Maksudnya gimana, Bu? Untuk gambar dimensi saluran ini kan harus kalian gambar kan? Karena nanti berkaitan dengan galian dan timbunan juga kan? Nah, ini perintah di tugasnya, tugas besar yang kalian sudah dikasih Pak Agus itu, harus digambar di AutoCAD atau gambar manual di kertas grafik itu. Kurang tahu juga sih, Bu, karena untuk bab yang di bagian sini sih belum sempat dikerjain ataupun dijelaskan. Oh, belum. Oke. Oh, ya udah, nanti saya ini dulu ya, koordinasi dulu ya. Mungkin kayaknya AutoCAD deh. Nah, kalau AutoCAD kan kalian kalian hitung galtimnya juga tinggal gampang ya. Oke. Untuk saluran pembawa udah ya, saya anggap paham karena tadi nggak ada pertanyaan. Sekarang kita lihat ke saluran pembuang, drainase. Untuk saluran drainase sama saja dengan saluran pembawa, tidak ada bedanya ya. Cuman bedanya itu ada di modulus pembuang. Nah, kita jelaskan dulu ya untuk kebutuhan pembuang. Saluran pembuang. Jadi saluran pembuang ini fungsinya untuk
membuang ya atau mengurangi jumlah air yang ada di petak tersier yang terjadi pada saat misal hujan lebat. Misalkan hujan lebat, nggak ada drainase, air menggenang padi. Terus apa yang terjadi padinya? Kalau terus-terusan kerendam airnya nggak dibuang. Jamuran mungkin Bu. Hmm? Mungkin Jamuran. jamuran. Berarti itu hama ya, terserang penyakit. Terus kalau sudah kondisi tersebut terus-menerus, kondisi tanahnya terus-menerus jenuh, kemudian yang terjadi akar pasti mengalami pembusukan karena terus terendam air. Nah, akar yang busuk pasti akan menyebabkan tanaman mati. Maka itulah yang biasanya kalau musim hujan, petani-petani tersebut bisa gagal panen ya. Karena biasanya mungkin saluran drainasenya tidak bekerja dengan baik atau kurangnya operasional, manajemen operasional atau kurangnya perawatan. Maka biasanya pada saat hujan lebat, fungsi saluran drainase bermasalah, maka terus-terusan akar tersebut terendam. Karena untuk padi sendiri ya biasanya kan untuk awal tanam memang kita harus menyediakan ketinggian air yang cukup ya. Tapi seiring dia umurnya tua, kalian pernah ke sawah nggak? Pernah lihat sawah kan pasti? Ada yang belum pernah lihat sawah nggak? Yang mungkin tinggal di kota Palembang, nggak pernah keluar kemana-mana. Ada yang belum pernah lihat sawah? Kalau saya jujur ya, dulu waktu saya S1 tuh, saya nggak pernah lihat sawah. Tapi pas saya baru sekolah S2 dan S3 seterusnya itu, baru saya lihat sawah. Jadi saya nggak tahu sebenarnya dulu awalnya ya, sawah itu ternyata pas dia baru ditanam, ini mungkin ada yang sudah sangat akrab dengan sawah ya, tolong dikoreksi saya. Jadi pas dia baru mulai tanam itu ya, pas baru ibu-ibu biasanya kan yang menanam bibit benihnya itu, airnya itu harus tinggi atau bisa dikatakan ada sekitar 10 mm lah satu sen ya. Untuk basah, tingkat kebasahan itu. Jadi air itu cukup basah, terendam. Nah, makin dia memasuki fase vegetatif, semakin tua ya, semakin bertambah umur, ketinggian air yang ada di sawah itu harus dikurangi. Nggak boleh banyak lagi airnya. Karena dia harus fokus di menghasilkan biji buah, di menghasilkan berasnya itu ya, gabahnya itu, malai kalau bahasanya, malai. Yang biji-biji padinya itu loh, itu namanya malai. Nah, dia harus dikurangi airnya agar dia tidak terus-terusan di fase vegetatif. Dia harus masuk ke fase generatif. Nah, semakin tanaman itu harus berproses menghasilkan bulir-bulir malai tadi, maka air juga harus semakin dikurangi. Nah, kalau airnya tidak dikurangi, dia tidak akan memproduksi bulir-bulir malai padi tadi. Dia akan terus di fase vegetatif, dia nggak akan masuk ke fase generatif. Nah, kalau misalkan metode atau manajemen air tadi kurang tepat atau tidak tepat, maka pasti akan memperlambat proses dari fase budidaya tumbuhan tadi kan, padi tadi yang mungkin seharusnya pada bulan ketiga sudah harus generatif, karena masih direndamin air yang sangat banyak, maka dia belum bisa masuk ke fase generatif, dia masih vegetatif aja. Oh, akibatnya jadi molor panennya dan juga mungkin hasilnya jadi tidak maksimal karena umurnya juga sudah tidak sesuai lagi dengan umur tanaman tersebut. Itulah hubungannya cerita saya tadi dengan KC atau koefisien tanaman, crop coefficient. KC yang kita kalikan untuk menghitung dengan evapotranspirasi aktual kan ya. Evapotranspirasi aktual atau ETC itu berarti kan KC dikali ETP kan. Nah, KC tadi itu harus menyesuaikan dengan umur tanaman kan. Kalau KC pada umur tanaman di awal, di fase penanaman bibit itu pasti besar. Biasanya 1,2 sampai 1,3. Kemudian di fase tengah penanaman biasanya dikurangin lagi 1,1 mungkin. Nah, untuk di akhir tanaman biasanya selalu dikurangin lagi crop coefficient-nya, ialah 0,9 sampai 1 biasanya. Nah, makanya kita membutuhkan saluran drainase untuk membuang air
pada tiap-tiap kebutuhan tanaman tersebut. Bisa juga karena hujan lebat, otomatis kita harus buang ya, karena air tidak diperlukan. Kemudian adanya melimpahnya air irigasi atau buangan yang berlebihan dari jaringan primer atau sekunder ke daerah itu. Jadi ada kelebihan suplai air. Nah, kemudian satu lagi kebutuhannya untuk rembesan atau limpahan kelebihan air irigasi di dalam petak tersier. Nah, kalau misalkan sudah mau panen ya, menurut Anda yang belum pernah lihat sawah ya, tanah di sawah itu kan biasanya kalau sudah mau panen masih basah atau udah kering? Mungkin kering, Bu. Iya, jadi biasanya, bukan biasanya ya, harus sawah yang udah mau dipanen ya, padi yang udah dipanen tuh pasti tanahnya kering, sudah yang retak-retak gitu, udah keras bisa diinjek. Nah, kalau udah panen itu harusnya tanahnya keras, karena sudah nggak butuh air lagi kan, sudah panen. Nah, kondisi penggenangan ya, kondisi penggenangan. Untuk varietas unggul, jadi padinya kan kita kalau di tabel FAO itu ada beberapa varietas padi kan ya, ada varietas biasa, ada varietas unggul. Untuk varietas unggul, tinggi air 10 cm dianggap cukup dengan tinggi muka air antara 5 sampai 15 cm ya, dapat diizinkan. Kemudian kedalaman air yang lebih dari 15 cm ini harus dihindari. Nah, kan karena air yang lebih dalam untuk jangka waktu yang lama akan mengurangi hasil panen varietas lokal. Jadi emang bahaya untuk tanaman sendiri karena emang tidak baik ya untuk respirasi di zona perakaran juga pasti terganggu karena dia selalu jenuh air. Nah, untuk khususnya varietas biasa atau tradisional kurang sensitif demikian. Oke, berarti varietas biasa yang bukan varietas unggul itu berarti tidak sensitif, maka tinggi air yang lebih 20 cm masih tetap aman. Tapi tetap juga harus dihindari. Baik kalian mau varietas unggul atau varietas biasa, rencanakanlah tinggi air yang tidak melebihi dari ketentuan izinnya. Nah, ada yang namanya modulus pembuang, ini aja. Cuman modulus pembuang ini pembeda antara saluran pembawa dan saluran pembuang. Untuk saluran pembuang, kita mempunyai namanya modulus pembuang. Modulus pembuang ini bergantung ya, atau dipengaruhi oleh curah hujan selama periode tertentu, kemudian pemberian air irigasi pada waktu itu, kebutuhan air tanaman ya, kebutuhan air tanaman atau NFR, kemudian perkolasi tanah, ya. Perkolasi ini adalah rembesan air ke lapisan tanah yang lebih dalam, kemudian tampungan di sawah-sawah selama atau pada akhir periode yang bersangkutan, luas daerahnya, ya, dan sumber-sumber kelebihan air yang lain. Jadi banyak sekali faktor ya yang mempengaruhi dari modulus pembuangan. Modulus pembuangan ini harus dihitung. Pertama kita harus menghitung dulu limpasan pembuangan sebelum menghitung modulus pembuang. Jadi DN ini adalah limpasan pembuangan permukaan selama N hari. Ya, N ini adalah jumlah hari selama berturut-turut dalam milimeter. Rn adalah curah hujan, hujannya bukan hujan. Curah hujan dalam N hari berturut-turut dengan periode ulang T tahun. Ya, jadi kalian tentukan periode ulangnya berapa tahun, ambillah curah hujan dalam N hari berturut-turut ya dalam milimeter. I ya ditambah N dikali I. I ini adalah pemberian air irigasi, besarnya irigasi ya. Dikurang dengan ET, evapotranspirasi ya dalam milimeter per hari. Dikurang P, perkolasi ya. Dikurang dengan delta S atau tampungan tambahan atau perubahan storage-nya. Nah, ini setelah kalian menghitung limpasan pembuang ini, maka nilai DN-nya baru diambil untuk menghitung modulus pembuang. Nah, ini persamaan untuk menghitung modulus pembuang tadi. Ya, untuk modulus pembuang dipilih curah hujan 3 hari dengan periode tertentu. Nah, jadi kan ini kalian hitung DN-nya. DN1, DN2, DN3 dan seterusnya. Kemudian untuk modulus pembuang, kalian ambil DN tadi dengan yang nilai yang ketiga, N yang ketiga. Jadi DM, ya, modulus pembuang sama dengan limpasan pembuang permukaan selama 3 hari
ya dibagi dengan 3 dikali 8,64. Asal dari 8,64 ini kita anggap 1 mm per hari itu sama dengan ini untuk konversi satuan dari milimeter per hari ke liter per detik hari ya. Jadi dikalikan 3 karena yang 3 hari kali 8,64. Nah, untuk di tugas besar saudara, saudara tidak perlu menghitung modulus ini karena belum tentu juga kalian dapat nanti akhirnya. Jadi langsung ditentukan saja biasanya modulus pembuang ini dari dosen pembimbing masing-masing. Jadi ini untuk modulus pembuang ya. Sehingga untuk mendapatkan debit pembuang rencana, kalau yang tadi ya, Q sama dengan C kali NFR kali A bagi efisiensi itu adalah debit rencana untuk saluran pembawa. Nah, ini adalah QD adalah debit rencana untuk saluran drainase atau saluran pembuang. Ini rumusnya. Jadi QD atau debit pembuang rencana sama dengan 1,62 ya dikali DM. DM ini adalah modulus pembuang ya dalam liter per detik hari. Liter per detik hektar, sorry bukan hari ya, hektar. Modulus pembuang ini bisa kalian hitung atau dalam tugas ini langsung ditentukan ya nilainya dikali dengan luas daerah yang dibuang airnya atau yang luas daerah yang ingin di drainase dikali dipangkatkan 0,92. Nah, kemudian kalau sudah menghitung debit pembuang ini, maka langkah selanjutnya kalian harus menghitung dimensi saluran pembuang. Ini langkah-langkahnya. Hampir sama, hampir sama dengan langkah-langkah menghitung dimensi pembawa, tetapi bedanya adalah di sini ya, di poin 2 dan poin 3. Ini saja bedanya. Pertama, tetap hitung luas petak Anda dalam satuan hektar. Kemudian hitung modulus pembuang, DM. Dalam tugas besar ini nilai DM ditentukan ya. Jadi bebas tugas 1, tidak perlu menghitung DM. Kemudian kalian hitung debit rencana QD dengan persamaan ini ya. Dengan persamaan ini. Kemudian lihat tabel koefisien M, N, dan K. Nah, koefisien ini masih sama ya, yang digunakan tabelnya. Tabel yang di atas tadi. Terlalu jauh kalau mau balik. Pokoknya yang tadi ya, masih sama tabelnya untuk koefisien M, N, dan K. Untuk masing-masing harga debit rencana. Tapi debit rencananya jangan debit rencana yang tadi, sudah pakai debit rencana yang ini. Ya, pakai debit rencana yang ini. Kemudian nilai B tetap dicoba-coba. Hitung lagi H sama dengan B dibagi N. Hitung luas A, ya, luas basah salurannya, luas penampangnya. B ditambah M kali H dikali H. Lebarnya ditambah kemiringan dikali dengan tinggi air dikali tinggi air ya. Kemudian hitung P ya. Keliling basah B ditambah 2 kali H akar 1 plus M2. Kemudian jari-jari hidrolisnya ya. Luas saluran dibagi dengan keliling basah. Kemudian hitung kecepatan ya. Debitnya debit rencana ini ya, debit QD dibagi dengan A ini ya. Luas saluran, luas penampang saluran, kemudian hitung I rencana, masih sama ya rumusnya, jadi persis seperti yang di saluran pembawa tadi. V sama dengan K, R pangkat 2 per 3, I pangkat setengah, jadi kalau untuk nyari I, berarti akar I sama dengan V bagi KR pangkat 2 per 3 ya, dibalik aja tinggal. Terus hitung I akar H air ya, di sini kan ada H, ya H yang ini. Kemudian hitung I akar R, ya, akar jari-jari hidrolis. Nah, lalu kalian tabulasi lagi, persis seperti tadi. Cuman bedanya ada di sini. Kalau tadi ada 16 kolom, sekarang ada 17 kolom, karena bertambah di modulus pembuang. Nah, kalian tulis dulu di sini, ya, dirunutkan saluran 1 sampai saluran selanjutnya, ya, saluran pembuang 1 sampai seterusnya, kemudian luas petaknya ya. Luas petaknya, modulus pembuangnya berapa? Modulus pembuangnya ini biasanya dihitung atau dalam tugas ini dalam kasus ini ditetapkan ya. Kemudian debit rencana
Ya, debit rencana hati-hati bukan yang tadi persamaannya tapi yang ini ya, yang QD sama dengan 1,62 dm kali A pangkat 0,92. Karena ini tadi dalam hektar kan ya, dalam hektar karena kita mau ganti ke dalam meter kubik per detik makanya dibagi dengan 1000 ya, karena tadi dalam hektar. Kemudian ini N, nilai N kita ambil dari tabel, tabelnya masih sama dengan yang di atas tadi. M dari tabel, tabelnya juga sama. K dari tabel, ya. Kemudian B, dicoba-coba ya nilai B-nya dengan angka yang masuk akal, yang rasional. Kemudian H-nya, ya sesuai dengan persamaan ini tadi, berarti H adalah B dibagi dengan N, ya. Kemudian A, luas penampang basanya, B ditambah kemiringan dikali dengan H ini, ya. B ditambah M kali H dikali H lagi. P, ini persamaannya, B ditambah 2 dikali H, akar 1 plus M kuadrat ya. Ini, ambil angka-angkanya di situ. Kemudian R, sama dengan A dibagi P. P sama dengan Q dibagi A. Kemudian untuk I rencana gunakan rumus Manning ya. Dan I akar H, kemudian I akar R. Oke, untuk saluran pembuang ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami sampai sini, sampai saluran drainase. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, satu lagi dalam pelajaran yang kali ini yang harus dihitung adalah tinggi muka air. Ya, tinggi muka air ini sangat penting untuk dihitung. Ya, prosedurnya. Jadi ini yang bagian terakhir di perhitungan saluran ya. Jadi nanti kalau di tugas Anda yang pertama Anda hitung debit rencana, kemudian hitung saluran pembawa saluran pembuang dan tinggi muka air. Prosedurnya pertama-tama hitung tinggi muka air yang diperlukan di bangunan sadap tersier. Jadi kalian harus tahu dulu ada berapa bangunan sadap Anda, terus ada berapa bangunan yang ada di petaknya. Kemudian seluruh kehilangan di saluran kuarter dan tersier serta bangunan dijumlahkan menjadi tinggi muka air. Nah, ini kalian perlu tahu ya. Tadi ada berapa pembagi bangunan sadap, ada berapa box tersier, ada berapa box bagi. Mungkin setelah gambar layout Anda sudah cukup lengkap dengan bagian-bagian box-box bagi dan box sadap. Ya. Kemudian tinggian ini ditambah lagi dengan kehilangan tinggi energi. Oh, siapa ini? Ibu ngirim ini. Oke, makasih ya. Oke, sorry. Kemudian tinggi ini ditambah lagi dengan kehilangan tinggi energi di bangunan sadap tersier dan longgaran atau persediaan untuk variasi tinggi muka air akibat eksploitasi jaringan utama. Oke, mungkin ini masih abstrak ya. Untuk secara realnya lagi udah saya bikin tabulasi. Oke, ini adalah tinggi muka air untuk ada namanya box sadap tersier yang diperlukan. Jadi di gambar rancangan Anda ya, biasanya Anda punya gorong-gorong. Kemudian ada box bagi untuk tersier, ada lagi box bagi untuk kuarter. Nah, ini nanti untuk bagian-bagian ini mungkin minggu depan ya materinya bagian ini. Nah, di gambar saluran Anda harus hitung dulu ada berapa kalian punya bangunan sadap pada saluran tersebut. Ini berarti ada satu bangunan sadap ya, kemudian ada satu gorong-gorong, kemudian ada satu box bagi tersier dan ada satu box bagi kuarter. Nah, di sini ada notasi-notasi ini ada P, A, B, C, D, E, F, G, delta H, dan Z. Nah, notasi-notasi ini apa? Di slide berikutnya. P. P adalah muka air di saluran sekunder. Nah, ini ya. Ini adalah muka air di saluran sekunder. P. Kemudian A. A adalah elevasi tertinggi di sawah. Mana? Ah, ini ya. Nah, jadi ini kalian harus tahu dulu elevasi tertinggi pada muka air di sawah Anda. A. Kemudian B. B itu apa? Hilangan tinggi energi di saluran kuarter ke sawah. Nah, nilai-nilai B, C, D, E, F ini ya, kehilangan tinggi energi. Jadi dari B sampai G ini semuanya adalah kehilangan tinggi energi. Kehilangan tinggi energi di saluran kuarter ke sawah, kemudian di box bagi kuarter,
Dan seterusnya ini semuanya sudah ditentukan angkanya. Jadi tinggal Anda ambil. Ini 10 cm untuk nilai A, untuk nilai B adalah 5 cm, untuk nilai C adalah 5 cm. Jadi tidak perlu Anda hitung. Yang perlu Anda hitung paling nilai D, kehilangan tinggi energi selama pengaliran di saluran irigasi. Jadi I dikali dengan L lebarnya. Nah, ini nilai-nilai B, C, D, E, F, G tadi sudah ada di sini ya, gambar-gambarnya, kehilangan tinggi energinya di mana, kemudian tinggal kehilangan tinggi energi di box kuarter tadi di mana ya, bisa dibaca sendiri ya. Nah, bolak-balikan susah nih. Kemudian ini ada delta H ya, delta H ini adalah variasi tinggi muka air, jadi persamaannya adalah 0,1 dikali H100 atau kedalaman rencananya berapa. Nah, kemudian Z ini adalah kehilangan tinggi muka air, kehilangan tinggi energi di bangunan-bangunan tersier yang lain. Untuk menghitung tinggi muka air, tinggal dibikin tabulasi ini ya. Jadi nama bangunan bagi Anda, ya, nama bangunan bagi Anda, nama petaknya, petak berapa, ya, tinggi basa sekundernya berapa, elevasi bangunan asli, ya, elevasi bangunan asli bangunan ini ya, bangunan bagi ini, kemudian elevasi tanah tertinggi, masukkan nilai A, B, C, D, E, F, G, H sampai ini. A-nya sudah ditentukan ya, 10 cm, B-nya 5 cm, C-nya 5 cm, D-nya I dikali L ya. Kemudian E 10 cm, tinggal masukkan saja. Tapi ingat, kalau Anda tadi tidak punya, misalkan Anda tidak punya box kuarter nih, box bagi kuarter itu C ya, di C kan ya. Berarti Anda, ini kan per box ya, 5 cm per box. Seandainya Anda tidak punya box kuarter di situ, jadi 5 cm per box dikali 0 box, berarti dia 0, nilainya 0. Ya, harus perhatikan itu. Kalau Anda tidak punya, misalkan ini E ini apa? Sorry. E ini adalah box bagi tersier. Misalkan di saluran tersebut tidak punya box bagi tersier, maka Anda harus kalikan 10 cm per box kali 0. Tapi kalau misalkan punya 1 atau punya 2, misalkan punya 2 ya, jadi 10 cm dikali 2 berarti 20 cm atau 0,2 meter. Masukkan nilainya. Kemudian tinggi hilang ini ya, A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah delta H tambah Z. Masukkan tinggi hilang ini di sini ya, atau P tadi. Kemudian elevasi muka air ya, adalah elevasi tanah tertinggi. Ini ya, elevasi tanah tertinggi ini ya, ditambah dengan tinggi hilang. Tinggi hilang ini. Oke, terus Anda bisa dapatkan elevasi dasar saluran. Oke, kalau ini masih bingung, nanti saya coba tampilkan contoh tugas besar 2 tahun yang lalu mungkin. Bentar ya, saya stop share yang ini. Masih saya buka, nggak? Tunggu dulu ya. Nah, ini. Oke. Bentar ya. Saya coba share salah satu contoh tugas untuk menghitung saluran. Oh ya, ada gambaran ya. Tampil nggak? Tampil, Ada, Bu. Bu. Tampil ya. Oke, jadi ini bab 5 ya, perencanaan saluran dan elevasi muka air. Jadi saya ambil punya si Steven ini angkatan berapa ini? 18 ya, 2018 ya. Nah, ini perhitungan dimensi saluran pembawa ya. Ini dasar teorinya, dasar-dasar rumusnya ya. Tinggal disalin aja. Kemudian ini tabel-tabel yang diperlukan ya. Tadi yang sudah saya taruh di PPT ada tabel
hubungan Q, M, N, dan K, kemudian lebar tanggul, kemudian harga minimum tinggi jagaan, dan koefisien stricklernya. Ya, kalau Anda tadi pasangannya komposit, pakai persamaan yang komposit tadi. Nah, cukup tampilkan satu contoh perhitungan saja masing-masing untuk primer, sekunder, dan tersier. Ya. Oh, dia cuma primer dan sekunder aja. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Seperti yang saya bikin di contoh tadi, ada yang langkah-langkah 1 sampai 12. Silakan ditulis di sini, ambil A-nya berapa, kemudian NFR-nya sudah sesuai kalian hitung di bab 4 ya, kebutuhan airnya. Kemudian ini debit rencananya ya. Karena dia di saluran primer, jadi efisiensinya langsung dikali dengan efisiensi tersier, efisiensi sekunder, dan efisiensi di primer. 0,8 kali 0,9 kali 0,9. Dikali dengan 1000 karena untuk dari hektar ke meter kubik. 1 dikali 1,3566 ini adalah NFR-nya, kemudian dikali dengan luas wilayahnya tadi ya, luas salurannya, luas areanya 1147,575 ya, sekian. Nah, debit 2,4 ini, debit rencana 2,4 ini masuk di kategori untuk nilai M 1,5 dan N 1,8. Nah, kemudian dia mengambil saluran primernya, dia menentukan sendiri nih ya. Jadi ini terserah Anda aja nantinya mau terbuat dari apa. Nah, kalau dia terbuat dari forcemen, satu jenis perkerasan saja. Itu ambil koefisien stricklernya kan 0, koefisien stricklernya 70 sesuai dengan tabel ini. Forcemen tuh koefisien kekasarannya 70. Kemudian kalian hitung B tadi. B itu berarti kan tadi dari kolom ya, dari tabel 2. H itu berarti tadi N dibagi dengan B ya. 2 bagi 1,8. Itu kemudian kalian hitung luas ya, luas tampang salurannya. Pakai persamaan yang sudah ada di tabel tadi, terus hitung P, hitung R, hitung V, hitung I rencana, I akar H, dan I akar R. Ya, itu untuk saluran primer. Misal untuk saluran sekunder. Nah, ini dia kasih contoh ya, sama aja tadi hitung A, terus hitung Q ya, hitung Q. Nilai Q tadi masuk untuk mengambil nilai M1 dan N1,3. Dia merencanakan saluran sekunder ini dari dinding berupa forcemen dan dasar berupa tanah. Jadi dia komposit. Dindingnya di perkerasan dengan forcemen, tapi dasarnya tetap tanah. Nah, kalian harus hitung koefisien ini tadi ya, koefisien kekasaran stricklernya harus dihitung sesuai dengan yang tadi yang saya jelaskan di PPT tadi. Harus ditambah dulu karena dia menggunakan gabungan. Ya. Untuk 35 itu tanah ya. Ini kan pasangan tanah 35, forcemen itu 70. Nah, jadi dihitung di sini ya. Dihitung kekasaran komposit. Kemudian ini sama saja hitung B, A, P, R, V, I, dan seterusnya. Kalau sudah ditabulasi begini. Ya, seperti tabel yang tadi sudah saya tunjukkan di PPT tadi. Kalau sudah, kemudian direkapitulasi di sini. Nah, ini contoh. Nah, kalau zaman dulu kan gambarnya gini nih, pakai kertas milimeter box ini ya. Nah, kalau kalian kayaknya gambarnya pakai AutoCAD. Karena dia Q-nya tadi masuk di berapa? Q-nya. Rata-rata Q-nya di bawah 1 kan ya? Jadi salurannya gambarnya mengikuti gambar yang ketentuan untuk Q kurang dari atau sama dengan 1 meter kubik ya. Jadi gambarnya yang sederhana ini. Kalau nanti misalkan Q kalian ada yang lebih dari 1, kalian harus ikuti ketentuan gambar saluran yang tadi, yang ambil di Q lebih dari 1. Ya. Ini untuk pembawa. Kemudian untuk pembuang, sama saja. Tulis aja satu contoh perhitungan ya. Satu saja contohnya. A-nya berapa. Kemudian DM, ini ditentukan ya biasanya. Nah, ini kemarin ditentukan 4,5 liter per detik ya. Per hari. Kemudian koefisien kekasaran stricklernya dia langsung 35 ya, karena mungkin salurannya dia langsung ambil saluran tanah. Kemudian hitung debit untuk pembuang ya. 1,62 dikali dengan DM ya. Terus dikali dengan apa? Dengan luas ya. Luas pangkat 0,92 dibagi dengan 1000 karena untuk dari konversi dari hektar ke meter kubik ya.
Kemudian untuk Q, seterusnya hitung B, A, P, R, V, I rencana, I akar H, I akar R. Kalau sudah tinggal ditabulasi aja. Tabulasi begini. Nah, untuk perhitungan tinggi muka air yang tadi, ya, kalian harus dijabarkan dulu. Nama petaknya mana, bangunan bagi yang mana, sesuai dengan gambar layout Anda. Jadi bangunan bagi ini misalkan dari saluran primer ke saluran sekunder itu pasti ada bangunan bagi. Ya. Jadi saluran primer Anda nyabangnya ke saluran sekunder itu ada berapa, nah itulah bangunan bagi Anda ada berapa. Nah, ini parameter A, B, C, D, E, F, G sampai delta H, Z tadi ya. Elevasi tanah tertinggi 75, lapisan air di sawahnya 0,1 meter atau 10 cm, kemudian kehilangan tinggi energi di saluran kuarter ke sawah ya, B-nya 0,05 meter, berarti 5 cm, kemudian kehilangan tinggi energi di box bagi kuarter 0,05 meter per box, karena tidak ada box kuarter dia jadi dikali 0, langsung 0. Nah, misalkan ini kehilangan tinggi energi selama pengaliran di saluran irigasi ya. Tadi ada rumusnya ya. I dikali dengan L ya. Kemudian kehilangan tinggi energi di box tersier 0,1 meter per box. Nah, dia punya 2 box. Langsung dikali dengan 2 berarti 0,2 meter. Kehilangan tinggi energi di gorong-gorong 0 karena tidak ada gorong-gorong dianya. Kemudian tinggi energi di bangunan sadap tersier 0,05 meter ya. Kan ini langsung diambil saja. Delta H ini variasi tinggi muka air, langsung diambil saja 0,18 dikali dengan kedalaman rencana atau kedalaman normalnya tadi. Z, kehilangan tinggi energi di bangunan-bangunan tersier yang lain, kalau tidak ada langsung 0 saja. Kemudian tinggi hilang, A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah delta H tambah Z, ya. Kemudian elevasi muka air tadi adalah elevasi tanah tertinggi, ya. Elevasi tanah tertinggi ditambah dengan tinggi hilang ini. Inilah tinggi muka air, elevasi muka air Anda di atas salurannya. Kemudian tinggal ditabulasi saja. Ini ditabulasi sesuai dengan tadi tabelnya. Udah selesai gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Perencanaan saluran, mau saluran pembawa dan saluran pembuang? Bisa, Bu. Saya. Oke, silakan kalau misalkan sudah selesai mengerjakan bab 4, mungkin bisa maju menghitung saluran pembawa dan saluran pembuang dulu ya. Untuk tinggi muka air mungkin kalian harus selesaikan dulu gambar biar supaya tahu Anda punya box bagi tadi ada berapa, box tersiernya berapa. Sudah sampai mana tugasnya? Sudah selesai bab 4, Bu. Mau masuk bab Oke. 5. Ini ya, pelajaran kita hari ini bab 5 kan ya? Nah, bisa langsung diteruskan ya. Untuk perhitungan saluran pembawa dan saluran pembuang. Oke, ada pertanyaan lain? Masih ada sisa waktu ya. Ini memang dialokasikan untuk Anda mengerjakan tugas besar, tapi sebelum diakhiri saya mau panggil absennya ya. Oke, bentar. Oke, yang saya panggil, tolong kameranya dinyalakan, terus dijawab hadir ya. Krisnadi. Hadir, Bu. Oke. Tia Adesti. Hadir, Bu. Muhammad Abdan Al-Fahri.
Abdan? Abdan nggak ada? Halo? Abdan ada nggak? Kalau nggak ada nih mau saya alfakan. Muhammad Abdan Al-Fahri? Keluar ya? Tadi sempat ada nggak? Di roomnya masih ada, Bu. Oh, ke toilet mungkin ya. Muhammad Beril Khalifah Ar-Rahman? Beril? Muhammad Beril? Ada nggak? Di Zoom ada Muhammad Beril? Nggak ada? Oke, ini Beril saya alfakan ya. Bener nggak ada Beril? Oke, saya alfakan ya. Muhammad Rizal Rifki? Muhammad Rizal Rifki? Ada Pak, hadir Bu. Oke. Muhammad Hilman Kaidi Firas? Indra Hadir, Bu. Parik? Hadir, Bu. Nisrina Karis Jasanda? Nisrina Karis? Nggak ada. Nisrina ada nggak? Ada nih di Zoom. Nisrina? Nisrina Karisa? Halo, saya alfakan ya. Ada nggak ini Nisrina? Oke, sementara saya alfakan ya nama-nama yang tadi. Abdan, Beril, Nisrina, nanti kalau ada saya balikin lagi ke hadir. Nicholas Jason, Hadir, Bu. Tri Marwansyah. Tri Marwansyah. Tri Marwansyah. Enggak ada ya. Enggak ada nih di Zoom. Ahmad Mei Trananda, emang enggak ada. Hadir ya? Bu. Oh, Hadir ada. Bu. Belum ngisi absen kamu? Sudah Bu. Oh, belum terikut ini. Ya udah saya yang klik. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, Akbari Perwira Negara. Hadir Bu. Wulan Nurita. Hadir Bu. Wulan belum isi absen. Sudah Bu. Belum terikut, saya record ya. Rizky Oktariansyah. Hadir, Bu. Oke. Daniah Dwi Putri. Hadir Bu. Delia Nur Alifa. Hadir Bu. Oh, Delia juga belum isi nih. Udah saya isi. Anissa Susila Putri Syahlendra. Hadir Bu. Nabila Sabita Zahra. Hadir Bu. Ananda Gusti Wirandika. Hadir, Bu. Yadianto. Hadir Bu. Oke. Tadi yang belum nyaut ya. Abdan ada nggak? Saya kasih kesempatan. Abdan. Abdan Al-Fahri. Muhammad Beril Khalifah. Nisrina Bu. Nisrina ada? Ada Bu. Oke. Tri Marwansyah ada nggak? Nggak ada ya. Oke, 3 orang ya. Abdan, Beril, Tri Marwansyah. Saya record nih. Saya save ya. 1. Bener nggak ada? 2. Oke. Dah. Kelas berikutnya. Kelas A. Wenson. Hadir, Bu. Muhammad Gazi Al-Abiyu. Hadir Bu. S. Eriko Orlando. Hadir Bu. S-nya apa, Eriko? Said Bu. Andana Febrian Darsyah. Andana. Andana di Zoom ada nggak?
Nggak ada ya. Andana nggak ada. Oke, nanti kalau ini saya panggil lagi ya. Muhammad Fahriansyah. Fahriansyah. Hadir, Bu. Oke. Raihana Fitri. Raihanisa Fitri. Hadir, Bu. Cinta Dia Grace Selda. Hadir, Bu. Indri Latifah Harahap. Hadir, Bu. Kevin Firza Hutama. Kevin ada? Nggak ada ya Kevin ya. Di Zoom juga nggak ada. Udah saya alfakan dulu. Muhammad Reza Iskandar. Hadir, Bu. Mafazam Magfiroh. Hadir, Bu. Rio Agustinus Mulyawan. Hadir, Bu. Muhammad Ade Ihsan Nuriza. Hadir, Bu. Muhammad Aji Pangestu. Muhammad Aji Pangestu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Satria Pawana. Hadir, Bu. Maria Paskah Renata. Hadir, Bu. Muhammad Alif Saputra. Hadir, Bu. Fitria Putri Lintang Sari. Hadir, Bu. Alif Zan Septian. Hadir, Bu. Serlia Veronica. Hadir, Bu. Bagas Putra Wardani. Hadir, Bu. Sarli Ulima Zahra. Hadir, Bu. Muhammad Aufa Uzlah. Hadir, Bu. Saya panggil terakhir untuk Andana. Andana Febrian Darsyah. Ada enggak? Enggak ada. Kevin Firza Hutama. 2 orang enggak ada ya. Bener ini, enggak ada nih Andana sama Kevin. Oke, saya hitung sampai 3. 1. Bu, Kevin tadi ada, Bu. Sinyal dia, Bu. Di mana orangnya? Ya, dia lagi berusaha masuk Zoom lagi, Bu. Ujinya, Bu. Hadir benar ya? Iya, Bu. Bentar lagi masuk mungkin, Bu. Andana? Andana benar nggak hadir ya? Oke, saya save attendance. Dah. Izin Bu, Abdan tadi hadir Bu, habis dari WC Bu. Aduh, Abdan, kenapa tadi temennya nggak bantuin jawab? Bentar ya, masih bisa nggak? Bu, izin Bu, tadi Emeril juga baru masuk Bu, tadi Bu. Tadi sinyal hilang Bu. Putus. Siapa? Emeril kelas B Bu. Emberil. Iya Bu. Udah, Terima Arwansyah benar nggak ada ya? Oke, 2 orang nggak datang ya. Udah saya simpan. Jadi gini ya, saya tuh sengaja emang nggak kunci Zoom-nya. Pas saya panggil absen, tiba-tiba kehadirannya jadi 40. Pas kuliah yang hadir berapa tadi? 35, 37. Jadi ini tuh kan kalian tuh sudah dewasa ya. Kalian tuh sudah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kalian mau kuliah, nggak mau kuliah, itu sebenarnya terserah kalian. Toh yang ilmu ini kan untuk Anda, bukan untuk kita. Bukan untuk dosen, tapi untuk kalian kan. Kalian tuh sekolah atau kuliah tuh buat cari ilmu. Dipercaya sama orang tua Anda, dibayarkan SPP oleh orang tua Anda, supaya belajar. Situ tugas Anda, tanggung jawab Anda itu untuk lulus tepat waktu. Jadi kalau Anda mau nggak dengar kuliah ini terserah Anda, ya. Yang rugi Anda, yang dapat ilmu Anda. Jadi saya sengaja agak kunci ini biar lihat nih, buat lihat. Pas saya panggil absen, kalian tiba-tiba muncul semua. Kalian sekolah ini buat absen aja atau buat cari pelajarannya? Harus buat cari ilmu ya, diniatkanlah dalam hati Anda itu. Saya pengen ngerti, saya pengen paham dengan pelajaran ini. Nanti kalau misalkan kalian kerja, kalian dapat disuruh rancang apa, terus, aduh saya nggak ngemerhatiin dulu waktu kuliah, nyesel Anda. Yakin saya. Banyak loh kejadian itu.
Lihat, tanya aja kakak-kakak senior, alumni. Beberapa itu rata-rata menyesal karena pas kuliah nggak merhatiin benar-benar materi kuliahnya. Ya, jadi saya di sini fleksibel aja, terserah Anda saja, karena tanggung jawab ada pada diri Anda. Ya, ada masing-masing. Mau merhatiin, mau enggak ya terserah. Ya, mau nanya silakan. Kalau mau nyontek temen juga silakan. Yang rugi siapa ya? Anda sendiri. Ya, tolonglah, udah dewasa, nggak perlu lagi lah di ini lagi ya. Udah dewasa loh Anda itu. Oke, untuk kuliahnya ada pertanyaan lagi atau enggak? Kalau enggak, ini alokasi waktu sampai selesai, sampai jam 11, silakan untuk kerjakan tugas besarnya. Ada pertanyaan? Permisi Bu, izin Bu. Ini Kevin Bu, tadi sinyalnya nge-lag Bu. Kevin. Ya. Kevin, tadi kamu kelas apa? Apa? Kelas apa, Kevin? Apa, Kelas B? Palembang, Mbak. Palembang. Iya, Palembang apa? Apa, B? A. A. Ya udah, nanti saya isikan. Ya, makasih Bu. Iya. Ya udah, itu aja ya pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong ya tadi tanggung jawab masing-masing ya. Yang mau sekolah benar-benar, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau belajar yang benar, ya rugi di Anda sendiri, kasihan orang tua Anda. Itu aja. Ingat aja orang tua Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.